Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman Bapak Ibu guru sekalian dalam destinasi saya mengenai tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia. Terus keyakinan kelas itu ada kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru, serta terakhir adalah segitiga restitusi. Yang selanjutnya akan fokuskan tentang perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol. Contoh di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di mana pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kelima, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang atau win-win. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Pentingnya disiplin positif yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif, yaitu peserta didik yang dikenal disiplin positif cenderung lebih terbuka untuk belajar karena mereka merasa didukung dan diperlakukan dengan adil. 2. Pengembangan empati. Melalui disiplin positif, peserta didik belajar untuk memahami perasaan orang lain, sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Ketiga, pembentukan karakter yang kuat, di mana disiplin positif ini membantu membentuk karakter yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain. Keempat, pencegahan perilaku negatif. Dengan memahami akibat dari tindakan mereka, peserta didik lebih mungkin menghindari perilaku negatif dan melibatkan diri dalam tindakan yang positif. Kendala dalam penerapan disiplin positif yaitu kesabaran dan konsistensi. Penerapan disiplin positif ini memerlukan kesabaran dan konsistensi yang tinggi. Pendidik dan orang tua harus berkomitmen untuk memberikan panduan dan konsekuensi yang sesuai. 2. Pengetahuan dan keterampilan.
Terkadang pendidik dan orang tua mungkin memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menggunakan pendekatan ini dengan efektif. Ketiga, resistensi dari individu. Beberapa individu mungkin merasa resisten terhadap disiplin positif, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih otoriter. Nilai-nilai kebajikannya adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, di mana setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dalam hampir setiap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar tentang apa yang benar dan salah, serta bagaimana kita seharusnya berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan kita. Pentingnya nilai-nilai kebajikan universal satu sebagai pedoman moral. Nilai-nilai ini memberikan pedoman moral yang kuat terhadap individu, membantu mereka membuat putusan yang baik dan beretika. Kedua, penghargaan terhadap keberagaman, di mana nilai-nilai kebajikan universal mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan latar belakang individu, membantu menciptakan lingkungan inklusif. Tiga, pemahaman tentang kebaikan. Nilai-nilai ini membantu individu untuk memahami makna sebenarnya dari kebaikan dan altruisme, mendorong mereka untuk berperilaku baik terhadap orang lain. 4. Pengembangan karakter yang holistik. Penerapan nilai-nilai kebajikan universal membantu mengembangkan karakter yang holistik termasuk integritas, kejujuran, dan keadilan. Manfaat pembentukan karakter melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal bagi peserta didik: karakter yang kuat, pemahaman moral, kemampuan berkontribusi, dan pengembangan hubungan sehat. Tantangan dalam penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Satu, adanya perbedaan budaya. Yang kedua, kesesuaian dengan perkembangan usia. Dan ketiga, kesadaran dan pemahaman. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu anak, cara berpikir anak. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi internal, di mana tujuan disiplin positif. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang paling tinggi adalah mereka, anak, menghargai dirinya sendiri. Yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang sedang adalah mengharapkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi apabila kita misalnya contoh kita anak bisa mendapatkan pertanyaan, kemudian kita berikan sebuah penghargaan. Nah, itu kita masuk yang ke nomor 2. Jadi jenis penghargaannya ini. Kalau misalnya kita anak ini datang terlambat atau apa, dia pasti akan sudah tahu tentang hukumannya.
Tapi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri adalah saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Jadi melakukan tindakan tersebut dia punya cara berpikir untuk menghargai dirinya sendiri. Motivasi yang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan adalah hukuman, penghargaan menurunkan kualitas. Pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Apresiasi, pengakuan. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lengkap dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua peserta didik bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Tujuannya ini untuk semua anak bisa mendapatkan apresiasi. Dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan peserta didik hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. 3. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Peserta didik atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh peserta didik dan guru. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini harus diketahui sebelumnya oleh peserta didik. Sikap guru senantiasa memonitor peserta didik. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan peserta didik pun sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak-anak untuk menyadari mengapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya dia lakukan agar lebih baik. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menerapkan disiplin positif. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompok. Ini adalah perbandingan identitas dari hukuman dan disiplin. Identitas gagal dengan identitas sukses. Di mana identitas gagal adalah hukuman, identitas sukses adalah disiplin positif. Identitas gagal hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Sedangkan disiplin positif, konsekuensi dan restitusinya adalah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Kalau restitusi merupakan pilihan yang diberikan akibat tindakan yang dilakukan. Nanti contohnya ada. Yang hukuman tidak nyaman untuk peserta didik atau anak yang untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk peserta didik atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk peserta didik anak dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman ada perilaku pasif, agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek untuk
konsekuensi, restitusinya masalah terpecahkan. Kalau untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila peserta didik tidak takut. Konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervise terus-menerus dari guru. Restitusinya peserta didik bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak ini sih Pak. Ini Mas. Ya. Oke, kita lanjut ya, next. Karena kepotong. Dalam menciptakan positif di lingkungan sekolah, memiliki urgensi tinggi karena lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar bersama di sekolah tanpa rasa tertekan. Jadi dari kelas kita buat kesepakatan kelas jadi keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan positif sehingga lahirlah budaya positif. Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surat pendapat. Keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Contoh pelaksanaan keyakinan kelas: mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik. Contoh pembuatan keyakinan kelas yang telah saya buat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini ingin tahu kesepakatan kelas yang telah kami tuliskan sesuai dengan undang-undang ini. Nah, baiknya seperti apa? Nanti dilanjutkan dengan PCP yang akan kelas dan ya, masing-masing silakan tempelkan kesepakatan yang sudah dibuat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi salah satu pembuatan keyakinan kelas di mana anak menempelkan tentang kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Kemudian dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti contoh tadi, maka kita bisa membuat keyakinan kelas seperti tidak, salah satu anak tadi jangan berkata kasar, dilarang mencoret-coret meja. Nah, jangan berkata kasar itu masuk menghargai, universalnya adalah saling menghargai dan menghormati, baik terhadap teman maupun terhadap Bapak Ibu guru. Terus kemudian jangan mencoret-coret tembok, jangan mencoret-coret meja, laku. Maka keyakinan kelasnya, universalnya yaitu menjaga kebersihan. Terus datang tepat waktu, berarti itu merupakan tanggung jawab untuk keyakinan kelasnya. Nah, apabila mereka melanggar keyakinan kelas tersebut, maka nanti kita bahas tentang restitusi, cara pemecahannya. Nah, sekarang masuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, jadi kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis, kasih sayang dan terima. Next saja ya, Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dan dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang ketiga adalah manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Identitas gagal, Bapak Ibu bisa baca. Identitas gagal kontrol dari luar, ada sebagai guru, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah, tadi yang saya bilang, dia termasuk identitas gagal yang sangat rendah, bawah, sebagai untuk menghindari anak itu menghindari hukuman. Kemudian kalau teman atau pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan, termasuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan posisi guru sebagai manajer itu menghargai diri sendiri. Nah, contohnya guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Segitiga restitusi ini untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Contoh responnya, berbuat salah, untuk stabilkan identitas, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Responnya, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Satu contohnya, sini ada studi kasus restitusi keyakinan kelas. Restitusi yang saya lakukan pada saat itu lagi pembelajaran bidang studi, di mana salah satu siswa ingin bertanya, tapi guru bidang studi tersebut sedang menerangkan
tapi dia ingin bertanya dengan berkata keras, berteriak keras terhadap guru tersebut. Sehingga saya yang mendengar hal itu memanggil anak tersebut untuk dan saya menggali sampai dia menemukan apa yang dia sadari atas tindakannya tersebut. Itu akhir dari restitusi. Jadi saya menggali seperti tadi ibu dengar begini. Apa yang kamu lakukan? Tolong ceritakan kembali kepada ibu. Kita dengarkan, kita umpan balik anak yang bercerita sehingga anak sendiri yang menemukan solusinya, pemecahan masalahnya sendiri, bahwa dia telah bertindak salah dan mengakui kesalahan itu. Solusinya adalah dia ingin meminta maaf kepada guru tersebut, sehingga dia meminta maaflah kepada guru tersebut dan mengakui bahwa dia salah telah berteriak dalam bertanya. Nah, itu masuk ke dalam sikapnya anak ini, termasuk melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat, yaitu salah satunya adalah berkata atau berteriak keras terhadap guru. Maka keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh anak tersebut adalah saling menghormati dan saling menghargai. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa menerimanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud keyakinan kelas itu antara lain kesepakatan kelas ya? Betul, jadi kesepakatan kelas yang biasa kita bikin kayak peraturan tata tertib itu kan banyak tuh. Nah, kemudian kita universalin menjadi sedikit, paling banyak itu 4 atau 5. Misalnya kan sama aja nih, jangan mengejek, terus jangan berkata kasar. Nah, itu kan maksudnya adalah saling menghargai, tidak memukul teman. Nah, itu masuk kepada saling menghargai dan menghormati. Kemudian jangan mencoret-coret tembok, jangan meja kelas, itu termasuk dengan menjaga kebersihan kelas. Tapi kita tanya ke anak, setuju tidak nak? Kalau mereka bilang setuju, dengan ini baru oke, kita masukin ya dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Terus datang tepat waktu, bagaimana itu kan bentuk rasa tanggung jawab, berarti bertanggung jawab. Seperti itu contohnya. Terima kasih Bu. Inti dari institusi. Terima kasih Bu Jaitu atas pertanyaannya. Sama ini ya mungkin begitu ya. Ya. Jadi yang membedakan antara kalau kesepakatan kelas itu karena itu dibuat bersama, bukan guru yang membuat, tapi mereka diajak, maka tanggung jawab mereka untuk melaksanakan itu jauh dengan penuh kesadaran dibandingkan dengan guru pembuat tata tertib kelas. Itu mungkin ya. Iya. Nah, maksudnya kan tadi kan ada konsekuensi sama ada restitusi. Betul. Restitusi ya. Nah, itu. Kalau konsekuensi itu kesannya hukuman. Betul. Atau hal yang akan diterima, Betul. tapi mau nggak mau, gitu kan? Ya. Tapi kalau restitusi itu kan karena itu kesepakatan, maka lebih tadi ya. Jadi apa tuh? Apa ini tadi kita? Sorry bahasanya. Kontrol. Iya. Jadi kebiasaan positif. Ya. Nah, itu kebiasaan positif tadi. Jadi karena itu dibuat bersama, maka tanggung jawabnya menjadi lebih tersadarkan dibanding kalau tata tertib yang guru yang buat, gitu kan? Ya. Jadi kayak hukuman gitu. Tapi kalau kesepakatan kelas kan kamu juga yang membuat. Tuh, jadi kamu juga bertanggung jawab atas apa yang disepakati. Gitu. Ya. Kalau udah melanggar ya, itu bedanya. berarti ya. Kalau udah melanggar dari kesepakatan kelas, sehingga dia juga melanggar keyakinan kelas yang sudah diuniversalkan. Lebih mengikat gitu lebih ya. mengikat. Dan lebih mengikat dan lebih ini sih mungkin lebih karena tanggung jawabnya Ya, tadi ya, tanggung jawab. kesadaran diri kesadaran diri. Jadi nggak terpaksa, tapi emang itu kan saya juga yang buat Ya, orangnya. dia menemukan sendiri solusinya. Berarti apa sih yang kalau tindakan kamu yang kamu lakukan sudah melanggar apa? Keyakinan kelas, kesepakatan
kesepakatan yang sudah disepakati buat bersama. sama Ya. gitu. Itu aja sih. Ya, ya. Terima kasih Bu Jetun pertanyaannya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, student. Baik. Sekarang seperti yang Ibu sudah jelaskan kemarin bahwa hari ini Ibu ingin tahu kesepakatan kelas yang telah kamu tuliskan sesuai dengan undang sendiri, ya. Pengennya seperti apa? Nanti selanjutnya kita akan belajar sebagai keyakinan kelas 6B. Yuk, masing-masing silakan tempelkan kesepakatan kelas yang sudah kamu di depan, mulai dari barisan sini. Nanti cepetan. Nah, yang lainnya sambil dibuka gitu ya. Satu aja. Lanjut. Ayo Reza. Selanjutnya. Ya, berikutnya barisan sini yang sudah dibuka. Siapa yang akan menjawab? Baik, kita lihat baca satu-satu. Ini ada temanmu membuat jangan mencoret meja. Tidak boleh ngomong kasar. Menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Dilarang mengotori atau mencoret-coret bangku dan meja. Kemudian tidak boleh teriak-teriak di dalam kelas. Dilarang membuang sampah di kolong meja. Dilarang ngomong kasar. Tidak boleh bercanda saat belajar berpakaian rapi. Nah, Ibu ambil salah satu contoh yang telah dibuat oleh teman kamu. Di sini ada jangan mencoret meja. Kemudian dilarang mengotori atau mencoret-coret baju dan meja. Terusnya tidak dilarang membuang sampah di kolong meja. Terusnya wajib piket di kelas dan tertib saat di kelas. Nah, menurut kamu, ya, jangan mencoret meja itu berarti menjaga kebersihan. Setuju tidak? Oke. Nanti keyakinan kelas kita tulis menjaga kebersihan. Contohnya apa saja menjaga kebersihan? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Jangan mencoret-coret meja, tembok. Itu termasuk dengan menjaga kebersihan. Kemudian, lihat di sini ada lagi tidak boleh ngomong kasar. Kemudian berpakaian rapi, tidak boleh
menghormati. Setuju tidak? Setuju. Kita tulis saling menghormati dan menghargai. Datang tepat waktu sebelum bel berbunyi. Kemudian ada menerima perbedaan pendapat. Dilarang makan di kelas, dilarang ngobrol-ngobrol. Oke, ini masuk ke dalam. Tidak boleh ngomong kasar. Berarti saling menghormati dan menghargai, baik antar teman maupun kepada guru. Ada lagi? Selain yang kalian tulis, ini apa nih? Oh ini, menceritakan saling peduli, menghargai dan membantu termasuk kelas. Masuk mana? Saling menghormati dan menghargai. Yang lagi? Siapa yang diberi? Semuanya sama, berarti hanya ada dua keyakinan kelas. Oke, dah. Baca, berarti masing-masing dari kalian sudah ngerti ya yang namanya perbedaan dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah konstitusinya dari kesepakatan kelas. Ya, kita tulis. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih kepada kalian kelas 6. Contoh dari guru bahasa Inggris kamu telah melakukan sesuatu di dalam kelas pada saat jam belajar. Karena kamu melakukan di dalam kelas. Ya, pada resepsi yang bertanya nanti kalau maaf sama resepsi dan tidak akan mengulanginya lagi ya, oke, benar ya. Singkatnya bukan begini, dari atas, dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi nih. Kalau yang dari bawah seperti ini, ya. Yang dari samping juga sama, dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi. Yang samping boleh putar-putar, putar-putar. Bukan begitu, salah. Kalau sudah diajari jangan diulangi yang salah. Sikat gigi yang bagian depan dari gusi ke gigi, bukan begini, bukan maju mundur. Dari gusi ke gigi nih, seperti ini sikatnya. Ya, jadi bukan begini.
Ini dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi. Dan atas juga seperti itu. Dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi, sampai dari gusi ke gigi, terus ditambah dengan putar-putar, putar-putar. Bagian atas yang gigi untuk punya boleh maju mundur, maju mundur. Atas ini maju mundur, maju mundur. Bagian dalam congkel-congkel, congkel-congkel, congkel. Yang atas juga dicongkel, congkel, congkel. Jangan lupa yang terakhir sikat lidahnya sedikit, lidah. Setelah selesai baru boleh berumur. Silakan dokter.